bencana alam terdahsyat dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Mari kita simak inilah 7 bencana alam yang paling dahsyat dalam sejarah bangsa Indonesia. Meletusnya Gunung Krakatau. Erupsi Gunung Krakatau dimulai sejak bulan Mei 1883 dan intensitasnya bertambah pada Minggu 26 Agustus hingga mencapai puncaknya pada hari Senin 27 Agustus 1883, hari di mana Gunung Krakatau meletus. Awan panas dan puing-puing membumbung ke udara setinggi 24 km di atas perbuatan. Pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Diperkirakan, puing-puing dari aktivitas letusan sebelumnya 20 Mei telah menyumbat leher kerucut Gunung Krakatau yang memungkinkan terjadinya tekanan di ruang magma. Pada pagi hari, tanggal 27 Agustus 1883, terjadi 4 letusan dahsyat Gunung Krakatau. Suaranya dikabarkan terdengar hingga Perth, Australia, atau jauhnya sekitar 4.500 km. Bencana itu menenggelamkan perbuatan dan danan ke dalam kaldera di bawah laut. Erupsi Gunung Krakatau merupakan letusan gunung Merapi paling mematikan dalam sejarah modern. Diperkirakan lebih dari 36.000 orang meninggal. Sementara itu dikutip harian Kompas 27 Agustus 1981, sedikitnya 36.417 orang meninggal dan hilang terseret gelombang atau tertimbun bahan letusan yang dimuntahkan gunung tersebut. Para korban banyak yang meninggal karena luka panas akibat ledakan. Ada juga yang menjadi korban tsunami. Dikutip harian Kompas 2 November 2002, bencana tsunami paling dahsyat hingga 2002 adalah akibat letusan Gunung Krakatau 27 Agustus 1883. Tinggi tsunami mencapai 41 meter. Bahkan tsunami ini tercatat sebagai bencana tsunami paling dahsyat dalam sejarah kehidupan manusia dan menjadi perhatian dunia. Tsunami Aceh. Pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah dengan julukan Serambi Mekah atau Aceh. Tsunami bermula dari gempa beberapa kali. Dilansir harian Kompas 29 Desember 2004, kekuatan gempa yang terjadi berada di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Mau Labuk, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam saat itu. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9,0. Tak lama setelah itu, muncul gelombang tsunami yang diperkirakan memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Gelombang besar ini tidak hanya menghanyutkan warga, binatang ternak, menghancurkan pemukiman bahkan satu wilayah, namun juga berhasil menyeret kapal PLT di apung hingga 5 km dari kawasan perairan ke tengah daratan. Tercatat total energi gelombang tsunami ini setara dengan 5 megaton TNT petajun. Jumlah ini 2 kali lipat lebih besar daripada total energi semua bahan peledak yang dipakai selama Perang Dunia Kedua. Dengan kuatnya gelombang menerjang bumi Serambi Mekah, tercatat korban jiwa berkisar antara 230.000 hingga 280.000 dari 14 negara. Namun sebagian besar adalah korban dari Indonesia. Sebagai negara paling parah terdampak dengan total korban di kisaran 170.000 di daerah Sumatera. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bencana ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Meletusnya Gunung Tambora. Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB meletus hebat pada 10 April 1815. Total volume yang dikeluarkan Gunung Tambora saat itu mencapai 150 km kubik
atau 150 miliar meter kubik. Deposit jatuhan abu yang terekam hingga sejauh 1.300 km dari sumbernya. Material vulkanik yang mengalir ke lautan menyebabkan gelombang tsunami dengan ketinggian 4 meter. Letusan dahsyat itu menjadi yang terkuat dalam catatan sejarah manusia modern. Seorang ilmuwan dan budayawan Amerika Serikat, Gillen D.R.C. Wood, dalam bukunya Tambora, The Eruption That Changed the World tahun 2015 menuliskan, letusan Tambora memberikan dampak yang menyebar ke seluruh dunia. Dampak yang terasa yakni adanya 3 tahun perubahan iklim. Dunia semakin dingin dan pola cuaca berubah. Perubahan itu menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan di wilayah Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Magnitudo letusan Tambora berdasarkan Volcanic Explosivity Index berada di skala 7. Jumlah korban tewas akibat letusan Gunung Tambora sedikitnya mencapai 71.000 jiwa. Sebagian ahli menyebut angka 91.000 jiwa. Sebanyak 10.000 orang tewas secara langsung akibat letusan, dan sisanya karena bencana kelaparan dan penyakit yang mendera. Jumlah ini belum termasuk kematian yang terjadi di negara-negara lain, termasuk Eropa dan Amerika Serikat, yang didera bencana kelaparan akibat abu vulkanis Tambora yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di 2 benua itu. Jika kehancuran di sekitar Tambora disebabkan terpaan awan panas, kematian massal berskala global justru disebabkan pendinginan bumi pasca letusan. Total penurunan suhu bumi saat itu mencapai 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Dampaknya adalah kegagalan panen global. Meletusnya Gunung Toba. Gunung berapi Toba terletak di Sumatera Utara. Kaldera Toba ditetapkan sebagai Global Geopark pada Juli 2020. Gunung Toba tercatat sudah 3 kali mengalami letusan hebat yang disebut dengan super eruption. Penelitian terkini tentang letusan Gunung Toba menyimpulkan letusan pertama kali terjadi sekitar 800.000 tahun silam. Letusan tersebut menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Prapat dan Porsea. Sedangkan letusan kedua memiliki kekuatan lebih kecil, terjadi sekitar 500.000 tahun silam, dan menghasilkan kaldera di sisi utara danau, tepatnya di daerah antara Silalahi dan Haranggau. Letusan Gunung Toba terakhir kalinya terjadi 74.000 tahun silam. Letusan ini membuat lebih setengah permukaan bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun. Jejak letusan Gunung Toba kala itu ditemukan hampir di seluruh permukaan bumi, berupa sisa-sisa abu vulkanik yang menyatu dalam tanah. Di India, ditemukan jejak abu vulkanik Gunung Toba setebal 12 cm. Debu vulkanik yang terhambur dari Gunung Toba menyeliputi lebih dari separuh permukaan bumi. Hal itu membatasi masuknya sinar matahari hingga mengubah iklim dan memicu gagal panen di banyak belahan dunia. Tragedi berikutnya, pasca super eruption Gunung Toba yang dihadapi manusia kala itu adalah kelaparan dan kematian. Letusan itu membentuk kaldera raksasa dengan panjang 100 km dan lebar 30 km. Craig dan koleganya sesama ahli kaldera sepakat menyebut Toba sebagai laboratorium terlengkap di muka bumi mengenai kaldera. Pasalnya, warisan gunung itu masih banyak yang bisa ditemukan secara utuh. Menurut mereka, peristiwa 74.000 tahun silam termasuk letusan muda secara geologis. Tsunami Flores. Tsunami Flores diawali gempa dengan magnitudo besar mengguncang Laut Flores. Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat magnitudo gempa itu ada pada skala 6,8. Namun, seperti dilaporkan Kompas 13 Desember 1992, Lembaga Geofisika Institut de Psycho du Globe di Strasbourg, Prancis, mencatat magnitudonya mencapai skala 7,5. Di Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, gempa terasa begitu kuat dan membuat ratusan bangunan runtuh. Bahkan beberapa kampung pesisir tenggelam karena daratan yang ambles. Lalu dalam beberapa menit, air laut perlahan naik dan gelombang tinggi menerjang pesisir sejarak 75 hingga 300 meter. Daratan pesisir utara Flores porak-poranda dilamun air laut. Daya rusak tsunami di beberapa titik jadi kian besar karena gelombang masuk ke teluk yang menyempit. Paling parah terjadi di Teluk Maumere dan Teluk Hading, yang termasuk wilayah Larantuka. Harian Kompas 23 Desember 1992 melaporkan 3 kampung pesisir di Kabupaten Flores Timur lenyap disapu gelombang. Keadaan serupa juga menimpa Pulau Babi.
pulau yang terletak di utara Teluk Maumere. Di pulau itu terdapat perkampungan warga Buton. Kampung itu berubah jadi puing usai diguncang gempa. Bersamaan dengan itu, air berlumpur menyemprot dari dalam tanah dan menggendangi lubang di sekitarnya. 3 menit kemudian air pasang datang dan menyeret semuanya. Banjir ini datang tanpa gemuruh. Gelombang pasang berlangsung sekitar 15 menit dan berkali-kali mendorong puing-puing rumah yang sudah hanyut. Ketika surut kembali, semua benda, rumah, perahu, dan barang-barang lainnya seolah-olah disapu dibawa ke tengah laut. Kemudian daripada itu, bersamaan dengan gempa tersebut, Heri Yadi Rahmat, Rekayasa Utama Museum Geologi Bandung, menyebut gempa ini juga memicu longsor di perbukitan bagian tengah dan selatan kota Maumere. Massa batuan vulkanik dan pasir di perbukitan di sekitar Maumere terpecah oleh getaran gempa. Material longsor membuat akses jalan yang menghubungkan Maumere dan kota-kota sekitarnya putus. Ia juga mencatat terjadinya likuifaksi di beberapa titik di pantai utara, berjarak sekitar 400 meter dari garis pantai ke daratan. Likuifaksi ini menimbulkan runtuhnya bangunan berat. Semburan pasir di beberapa tempat muncul pada sumur gali sehingga sumur penuh dengan pasir. Bencana ini diketahui menewaskan lebih dari 2.000 jiwa. Selain itu, tercatat 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, 5.000 orang mengungsi. Secara keseluruhan tsunami menerjang pesisir utara Kabupaten Ngada, Ende, Sika, dan Flores Timur. Dengan perkiraan 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur. Meletusnya Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini termasuk salah satu gunung api paling aktif. Hampir setiap 2-3 tahun terjadi letupan-letupan kecil hingga besar. Salah satu letusan terbesar yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1930 yang menewaskan sekitar 1.300 jiwa. Peristiwa letusan Gunung Merapi yang sangat membekas bahkan pada tahun 2010 disebut-sebut sebagai erupsi terbesar dalam 100 tahun terakhir dan merenggut lebih dari 200 nyawa termasuk Kuncen, Mbah Marijen. Dilansir dari Detikcom, Sabtu 30 Oktober 2010, letusan Merapi pada tahun 1930 dicatat sebagai yang terbesar. Selain manusia, amukan gunung yang berada di wilayah Yogyakarta Utara tersebut juga menghancurkan berhektar-hektar lahan pertanian dan rumah penduduk. Bahkan ribuan hewan ternak milik warga mati terkena amukan awan panas atau yang biasa disebut warga setempat dengan sebutan wedus gembel, yang mana peristiwa tersebut melahirkan sikap trauma tersendiri bagi warga yang sempat mengalaminya. Catatan menarik dari sejarah meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1930, bersamaan dengan itu, dunia tengah mengalami zaman krisis yang kerap disebut zaman Malaysia. Tentu sangat memprihatinkan karena saat itu kondisi kehidupan memang lagi sekarat. Akibat krisis global, kehidupan penduduk yang telah mencekam kian bertambah mencekam ketika sumber penghidupan luluh lantah. Menurut Suwantoro dalam bukunya yang berjudul Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu menuturkan, pada awal masa Malaysia itu, pada 18 Desember 1930, terjadilah suatu bencana besar di Jawa Tengah. Gunung Merapi meletus, tidak kurang dari 1.500 orang tewas dan 2.500 hewan mati, berhektar-hektar sawah serta ladang hancur, dan ratusan rumah terbakar atau roboh. Apa yang dipaparkan P. Suwantoro juga terdapat dalam laporan G. Varian dalam majalah Cleverbond pada tahun ke-43 1931 tentang letusan Gunung Merapi pada tahun 1930 diberi judul De Merapi. Gempa Yogyakarta. Gempa mengguncang wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Dilansir dari kompas.com, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Bantul, Dwi Daryanto menyampaikan gempa Jogja 2006 terjadi pada pukul 5,53 waktu Indonesia Barat, sehingga membuat banyak orang terperangkap di dalam rumah, khususnya anak-anak dan orang tua. Dwi menyebutkan pusat gempa berada di Sungai Opak di Dusun Potrobayan, Sri Hardono, Pundong, Bantul. Mulai dari Pundong, Dusun Potrobayan sebagai titik epicentrum dan jalur gempa sampai ke Klaten. Dilansir dari kompas.com tanggal 3 Juli 2017, pakar gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Dani Hilman Natawijaya mengatakan bahwa gempa Yogyakarta sangat merusak karena sesar yang aktif ada di bawah kawasan pemukiman penduduk. Ditambah lagi dengan karakteristik tanahnya juga merupakan endapan vulkanik yang rapuh, sehingga mengamplifikasi adanya gempa. Kekuatan gempa 5,9 SK mengguncang tanah Yogyakarta sekitarnya dengan durasi berkisar selama 57 detik, menghancurkan ratusan ribu rumah dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Tercatat total korban gempa di Aiwai dan Jawa Tengah bagian selatan seperti Klaten mencapai 6.234 jiwa meninggal, 26.299 luka berat dan luka ringan, 390.077 lebih rumah roboh, dan juga berbagai situs bersejarah rusak akibat gempa tersebut.